Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, terkhusus kepada seluruh karyawan Queen Latifah, semoga yang Allah berkahi. Kali ini kita akan tema kali ini tentang sedekah. Sedekah yaitu adalah memberikan, yang secara umum yang kita tahu sedekah merupakan pemberian berupa harta kepada yang berhak membutuhkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 disebutkan, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Jamaah rahimakumullah, selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya. Antara lain, yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Kemudian yang ketiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, yaitu dalam tadi surat Al-Baqarah ayat 245. Yang keempat, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Yang kelima, sebagai penghapus kesalahan. Kemudian yang keenam, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikan dari kotoran. Kemudian poin yang ketujuh, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan hamba kepada Allah. Kemudian sedekah adalah perisai atau penjaga kita dari api neraka. Yang kesembilan, sebagai pelindung di padang mahsyar. Dan yang kesepuluh, orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di hari akhirat nanti. Tadi adalah 10 poin keutamaan dalam pelaksanaannya, selain bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang. Kemudian macam-macam sedekah atau sedekah antara lain ada tasbih, tahlil, dan tahmid. Kemudian bekerja dan memberi nafkah kepada keluarga masing-masing. Kemudian yang ketiga, sedekah harta atau materi, yaitu pemberian sebagian harta kita kepada yang berhak menerimanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah SAW berkata, bahwasannya diciptakan dari setiap anak cucu Adam 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalanan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian, dan ia dengan berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan darinya dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tentang bekerja dan memberi nafkah,
sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Zubaydi radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak dan pembantunya melainkan akan menjadi sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, sedekah harta atau materi. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus bertambah dengan kelipatan yang amat banyak, seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Saba, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Jemaah rahimakumullah, demikian tadi adalah beberapa macam sedekah dan keutamaannya. Kemudian ada kisah yang menarik dari bersedekah ini. Sebenarnya ada banyak kisah. Yang kali ini adalah kisahnya tentang awan yang berpihak kepada pemberi sedekah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran melimpah bagi siapapun pemberi sedekah selama disertai keikhlasan, tanpa mengungkit dan menggunjing, serta tidak diikuti perbuatan riya atau syirik. Berikut adalah kisah yang mengajarkan pentingnya mengeluarkan sebagian harta dari pendapatan yang kita peroleh, baik seorang petani, pengusaha, apapun profesi kita. Seperti dikisahkan dalam buku Kisah-Kisah yang Menunjukkan Keutamaan Amal, karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Asqor, cendekiawan Muslim asal Yordania, yang mengisahkan ada seorang petani yang kebunnya telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekeringan, hanya karena dia ikhlas dan istiqomah mengeluarkan hasil taninya sesuai yang diperintahkannya. Kisah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam bab Zuhud wa Ar-Raqaq. Pasal sedekah ini membeberkan suatu ketika ada seorang petani, yaitu adalah suatu ketika ada seorang petani yang sedekah berteduh di sebuah pohon untuk menghindari sengatan matahari. Ini ia lakukan setelah menggarap lahannya yang sudah lama tidak dialiri air. Tanah-tanah di wilayah itu terbengkalai karena kekeringan. Sudah hampir 1,5 tahun tidak kunjung juga turun hujan. Dalam keadaan lelah dan penuh harap, setelah menggarap lahannya, hujan pun turun. Dalam istirahatnya itu, kedua matanya pun terpejam, ia tertidur. Belum lama ia memejamkan mata, tiba-tiba ada suara, "Siramilah kebun si fulan." Ia terperanjat dan berpikir terhadap seruan "Siramilah kebun si fulan" tadi. Nama si fulan memang asing di telinganya, tetapi merupakan satu profesinya sebagai seorang petani yang setiap hari sama-sama berangkat pada pagi hari menggarap lahan yang masing-masing dimilikinya. Di tengah harapannya akan turun hujan, ia bertanya-tanya, mengapa mesti kebun si fulan yang disirami? Kenapa bukan kebunnya? Seperti kondisi saat ini, tentu semua petani di sini membutuhkan siraman air
katanya menggerutu di dalam hati. Tanpa banyak kata, ia mencari sumber suara dengan nada seruan itu. Hingga akhirnya ia menemukan suara dari gumpalan awan hitam menuju suatu daerah yang tidak jauh dari tempatnya berteduh tadi. Atas izin Allah, awan itu menumpahkan air dengan bebatuan hitam. Batu-batu hitam itu seketika membentuk saluran air. Petani itu terus menelusuri jalan air itu dan ternyata ada seorang laki-laki. Sama-sama petani sedang mengurai-urai tanah yang teraliri dengan cangkul. Teraliri air dengan cangkul. Petani yang mengikuti awan tadi langsung bertanya kepada petani yang sedang mengaliri air dengan cangkulnya. "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" tanyanya. Petani yang sedang mengaliri itu jawab, "Saya Fulan bin Fulan." "Wahai hamba Allah, mengapa kamu bertanya tentang namaku?" katanya balik bertanya sambil menghentikan sesaat kegiatannya. "Sungguh aku mendengar suara di awan di mana airnya adalah yang mengalir ke lahanmu. Dan sebelumnya awan itu berkata, siramilah kebun si Fulan. Yaitu namamu," katanya. "Oh, seperti itu yang kamu dengar. Apakah Anda, wahai hamba Allah, tidak salah mendengar?" katanya. "Demi Allah, saya tidak salah mendengar. Untuk itu saya sampai ke lahan milikmu ini." "Jika demikian mungkin itu kebetulan," kata si Fulan yang sedang menggarap. Si petani yang mengikuti awan itu bertanya lagi, "Memang apa yang kamu lakukan padanya?" Lalu si Fulan spontan menjawab, "Karena kamu mengatakan itu, aku melihat hasil kebunku yang cukup baik. Sepertiganya aku sedekahkan, sepertiganya aku makan bersama keluarga, dan sepertiganya sisanya aku kembalikan kepadanya, yaitu ditanam kembali." Kita sebagai umat muslim mengetahui bahwa sedekah menjaga harta, menumbuhkannya dan memberkahinya. Dari kisah tadi yaitu ada dua petani sama-sama menggarap lahan, dimana pada saat itu musim kemarau atau musim kering. Tapi ada petani lain ternyata yang oleh Allah diberi air, diberi kemudahan, diberi oleh Allah diberi kelebihan. Setelah ditelusuri oleh si petani yang sedang istirahat tadi, yang mendengar seruan awan agar menyirami lahan si Fulan, ternyata si Fulan yang oleh Allah diberi kemudahan dengan diberi air hujan ketika di musim kemarau. Beliau memberikan setengah hartanya untuk sedekah, kemudian setengahnya lagi untuk ditanam kembali atau sebagai modal, kemudian yang seperempat untuk sedekah, kemudian seperempatnya untuk modal atau ditanam lagi ke kebunnya, kemudian yang seperempatnya lagi dimakan kepada keluarganya atau dinafkahkan untuk keluarganya. Demikian jemaah rahimakumullah, betapa kebaikan dari sedekah tadi luar biasa. Dan mungkin banyak kisah-kisah yang lain. Ini ada hanya salah satu contoh kisah dari sedekah, amal soleh berupa sedekah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi renungan kita masing-masing, dan terutama terhadap diri kami pribadi sebagai pengingat bahwa ketika kita mendapat rezeki, ada hak fakir miskin atau yang berhak menerima sedekah dari harta kita, maka perlu untuk kita sisihkan. Demikian, terima kasih. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.